Dan juga minal kabair, dosa-dosa yang termasuk dosa-dosa besar adalah apa ya? Melawan kepada orang tua. Itu termasuk adalah dosa-dosa yang besar. Nah ya, semoga kita dijauhkan oleh Allah dari melawan kepada orang tua. Apakah Mas Akam pernah melawan sama orang tua? Pernah. Karena sebagai manusia, teman-teman, tidak luput dari salah. Kadang karena beda pendapat atau karena emosi, akhirnya ya sedikit naik gitu nadanya, sedikit mental terhadap orang tua, akhirnya membuat orang tua menangis. Dan saya sadari itu adalah perilaku yang sangat tidak terpuji, yang dosanya ya dosa-dosa besar. Walaupun yang orang tua ketika kita minta maaf, mohon maaf ya Umi, mohon maaf Abi, saya banyak salah, orang tua tuh pasti bilang kalau orang tua sama anak, sebelum anak minta maaf orang tua sudah memaafkan, orang tua pasti gitu. Tapi ya kalau kita nggak minta maaf, selamanya dosanya akan tetap mengalir. Ya makin besar makin nggak enak hidup kita nanti gara-gara tidak ada ridho dari orang tua. Begitu teman-teman. Dan juga cara menghapus dosa-dosa besar kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dosa apapun itu, ya makanya Allah ini maha pengampun teman-teman. Maufiratuhu ausa'umin dunubina. Pengampunan Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa kita. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau bersabda, birrul walidaini kafaratun lil kabair. Berbakti kepada kedua orang tua membuat bangga dan membuat bahagia hati kedua orang tua, kafaratun lil kabair, menghapus dosa-dosa besar yang telah kita lakukan. Itu salah satu cara untuk menghapus dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah dengan cara berkhidmah kepada orang tua. Jangan tinggalkan orang tua. Ya, salah satu cara, gampangnya ya sebenarnya nggak gampang, tapi kalau kita punya keinginan, insya Allah Allah akan buka hati kita, Allah akan kasih kita hidayah sehingga kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Hanya yuk move on sudah, move on dari dosa sudah. Sepertinya kita tidak sadar ya teman-teman, sering mengumbar aurat, senang dengan kemaksiatan, bahkan diceritakan. Saya sendiri pun tidak sadar ya. Ini nasihat untuk saya pribadi. Itu yang menyebabkan wabah, itu yang menyebabkan musibah ya. Itu teman-teman semuanya. Jadi karma memang ada. Ketika kita menanam kebaikan kepada sesama manusia ataupun kepada Allah, kita juga akan memetik kebaikan. Kalau kita menanam kejahatan, kejelekan, kemaksiatan, maksiat kepada manusia atau kepada Allah, ya kita juga akan memetik yang namanya kemaksiatan, yang mana hidup kita nanti akan jauh dari keberkahan, nggak akan berkah. Bahkan saya rasa di seluruh dunia sekarang lagi mengalami krisis ini, krisis itu, krisis ekonomi, wabah, corona, apalagi saat ini ya, COVID-19 gak selesai-selesai, hampir 2 tahun. Gitu. Ini gara-gara apa? Perilaku manusia. Perilaku manusia sendiri. Ya, ketika punya hal-hal apa dipamerkan, sombong sudah. Ketika punya apa dipamerkan di TikTok. Orang kaya mah bebas gitu kan. Sultan. Akhirnya membuat hati orang-orang yang tidak punya menjadi apa ya, gengsinya naik gitu. Akhirnya orang yang tidak punya pun seakan-akan punya gitu, dan mengorbankan segalanya. Mengorbankan orang tua, mengorbankan sawah yang hanya sepetak gara-gara ingin mengejar yang namanya gengsi. Ingin mencukupi gengsi. Iya. Itu saya itu dulu ya. Di desa saya ini ya alhamdulillah sampai sekarang masih adatnya itu kental. Masalah akhlak. Kalau ada orang baru gak pamit, dirasani sudah. Diomongin, itu siapa itu anak gak sopan, gak pamitan, ada orang di pinggir jalan, ini bukan patung gitu kan. Tapi sekarang ini di desa sudah banyak orang yang sudah gampang untuk membuka aurat gitu, sudah masuk teman-teman, sudah masuk ya, pakai rok mini gitu kan, pakai
you can see gitu ya, bisa dilihat dah semuanya lekuk tubuhnya gitu. Makanya hati-hati, move on dari dosa. Ayo sama-sama teman-teman semuanya. Dan jangan pernah putus asa. Walaupun kita itu dosanya sebesar apapun, pengampunan Allah lebih luas dan lebih besar daripada dosa-dosa kita.